Kan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang keempat. Teacher harap semua anak-anak semua dalam keadaan yang sehat. Kita berada di akhir dari bulan Maret. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran yang keempat. Oke, teacher harap semua sudah bangun kan? Sudah mandi? Sudah sarapan? Kita akan masuk ke pembelajaran yang keempat. Nah, perhatikan di slide yang teacher perlihatkan. Nah, dalam pembelajaran yang ketiga disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok? Saya percaya semua anak-anak yang mendengar video ini sudah tahu apa itu jenis usaha yang dilakukan perorangan. Nah, apa saja contohnya? Ya, benar. Yang pertama yaitu usaha pertanian, perdagangan, banyak jasa, pangkas rambut, dokter, itu adalah usaha yang dilakukan secara perorangan. Namun bagaimana usaha yang dilakukan secara berkelompok? Oke, kita akan masuk ke materi ini ya. Nah, perlu kita ketahui pada pembelajaran ketiga ada 3 muatan pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, ada 3 muatan. Yang pertama muatan bahasa Indonesia, IPS, dan juga PPKN. Oke. Nah, namun yang lebih ditekankan itu tetap pelajaran IPS-nya. Nah, kita masuk. Ayo membaca. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, pada pembelajaran 3 telah dibahas usaha ekonomi perorangan seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, Bapak akan perlihatkan videonya. Sebentar. Nah, Bapak akan perlihatkan videonya bagaimana usaha-usaha tersebut. Contoh-contoh dari usaha yang dilakukan secara perorangan. Nah, oke. Harap bersabar ya. Nah, oke. Nah, pembelajaran 4. Ya, fokus pembelajarannya bahasa Indonesia, IPS, PPKN. Tujuan pembelajarannya, nah, bisa dibaca nanti.
Tujuan pembelajarannya bisa dibaca di rumah. Nah, ada kita membuat peta pikiran ekonomi, membuat clipping, mengenal adat istiadat di lingkungan sekitar dengan benar, dan bagaimana mengaplikasikan pengenalan dan budaya lain dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, usaha ekonomi itu dibagi dua, berdasarkan pengelolaannya dibagi dua, yaitu yang dikelola perorangan dan dikelola kelompok. Nah, contoh usaha yang dikelola perorangan, nah, petani, peternak, pedagang keliling, potong rambut, kerajinan keramik, dan banyak lagi. Nah, sedangkan usaha yang dikelola kelompok adalah usaha yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungannya ya. Nah, kita akan masuk ke buku kita lagi. Mari semua kita buka buku kita di halaman 75. Di halaman 70. Nah, jadi yang pertama usaha yang dikelola oleh kelompok yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, BUMN adalah perusahaan negara yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Ya, perlu kita garis bawahi kata seluruh, sebagian modalnya milik negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum maupun perseroan terbatas ya. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia terdapat juga badan usaha milik daerah BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan BUMD? Nah, kita lihat tujuan mendirikannya: melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, apa saja contohnya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, atau BUMN, Badan Usaha Milik Negara? Oke, kita lihat ya. Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Oke, ini adalah contoh dari BUMN. Yang pertama, ini ada logo dari, semua tahu kan? Logo Pertamina, ya tepat. Telkom, BNI, kereta api, PLN, pesawat Garuda, Pegadaian, dan banyak lagi ya. Nah, dan banyak lagi. Ini adalah contoh-contoh perusahaan yang dimiliki oleh negara. Ya, perusahaan yang dimiliki oleh negara. Nah, dengan tujuan apa? Melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional, dan memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu badan usaha milik swasta. Nah, swasta ini merupakan kepemilikan secara golongan-golongan tertentu. Jadi bukan milik negara tetapi milik rakyat ya. Nah, milik rakyat. Nah, seluruh sahamnya atau asetnya atau segala yang dimilikinya milik dari perorangan, kelompok, maksudnya kelompok dari rakyat. Ada beberapa macam BUMN sebagai berikut: badan usaha milik swasta. Yang pertama, firma ya. Firma adalah usaha ekonomi yang bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Ingat, jika mengingat kata firma, kita harus mengingat kata dua sekutu. Firma hanya didirikan oleh dua sekutu ya. Pendiri firma biasanya orang yang saling kenal satu dengan lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Nah, konsultasi hukum dan keuangan, apa contohnya? Ya, ini contohnya pejabat pembuat akte tanah ya, dan juga banyak lainnya yang berkaitan dengan hukum. Nah, yang kedua, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu.
Sekutu aktif dan sekutu pasif. Ingat, ada dua jenis sekutu. Ya, sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola. Jadi aktif, dikatakan aktif ketika dia menyetorkan dananya, ya, menyetorkan dananya dan juga ikut bekerja di dalamnya. Dikatakan sekutu aktif. Sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor. Jadi dia hanya memberikan dananya dan tidak terlibat dalam pengelolaan, dia tidak bekerja di dalamnya. Nah, teacher harap semua ingat perbedaannya apa. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Dari firma dapat dikembangkan menjadi CV. Nah, perbedaannya adalah tentu izin hukumnya atau izin pendiriannya yang diperoleh dari pemerintah. Berbeda ya. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Oke, apa itu kepanjangannya CV? Teacher harap semuanya ingat ya. CV memiliki kepanjangan Commanditaire Fellowship ya, Commanditaire Fellowship, atau bisa nanti kalian cari di internet apa itu kepanjangannya ya, Commanditaire Fellowship. Oke. Nah, yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. Usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap usaha memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, apa itu pasar modal? Pasar modal itu bursa efek ya. Bursa efek atau sering kita bilang dengan apa itu namanya, saham, pasar saham. Pasar saham ya, oke. Nah, setelah kita tahu ada badan usaha swasta, ada 3 badan usaha swasta, firma, CV, dan PT. Ingat, firma, CV, dan PT. Kita masuk ke 3. Ya, yang ketiga adalah setelah BUMN atau BUMD, yang kedua badan usaha milik swasta BUMS, dan yang ketiga yaitu koperasi. Nah, koperasi, oke. Teacher akan memperlihatkan contohnya dari BUMS. Nah, oke. Nah, ini BUMS. Contohnya ada Prudential, ada Adira, ada Jiwaswara, ada banyak lagi ya. Semua ini adalah, ada Sinarmas dan yang lain-lainnya. Semua ini adalah badan usaha milik swasta ya, namun dikerjakan secara kelompok. Tidak dapat orang tidak dapat mendirikan sebuah perusahaan dengan berdiri sendiri atau dengan kemampuannya sendiri. Dia akan bekerja sama dengan orang-orang lain dan membentuk sebuah kelompok. Nah, kita lanjut. Yang ketiga itu koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, garis bawahi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan. Oke, ini perlu digarisbawahi, yaitu kata kekeluargaan. Koperasi dijalankan atas prinsip-prinsip kekeluargaan ya. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1943 pasal 33, yaitu bentuk perekonomian disusun atas badan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Atas perannya beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Jadi harus diingat, Bapak Koperasi Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, kita masuk. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, koperasi konsumsi, menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang tentu lebih murah ya, dan mutu yang lebih baik. Nah, yang kedua, koperasi simpan pinjam. Koperasi menyediakan layanan menyimpan uang dan meminjam uang. Koperasi ini menerima simpanan dari anggota dan selanjutnya uang dikumpulkan dipinjamkan kepada anggota. Jadi uang yang dimiliki oleh koperasi simpan pinjam itu dari anggota
diberikan kembali, dipinjamkan kembali untuk anggota, ya. Nah, tentu dengan bunga yang lebih kecil dibandingkan badan-badan lain yang meminjamkan uang, bunganya lebih kecil. Yang ketiga, koperasi produksi. Koperasi menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan produsen atau pengusaha batik, tahu, tempe, sapi perah, dan yang lain-lainnya. Nah, ini biasanya koperasi yang berperan sebagai agen yang menyalurkan hasil produksi dari anggotanya, ya. Nah, yang ketiga, koperasi jasa menyediakan layanan atau jasa bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan, ya. Ini contohnya koperasi yang didirikan oleh para pekerja-pekerja angkutan umum, ya. Yang keempat, koperasi serba usaha mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan penyediam, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Ini contohnya biasa KUD, ya, koperasi unit desa. Nah, ini tugasnya diisi pengertiannya, ciri-cirinya, pengertian, ciri-ciri, diisi pengertian, ciri-cirinya. Nah, di akhir video ini nanti teacher akan tunjukkan bagaimana cara pengisiannya. Teacher harap semuanya dapat ditulis di buku tugasnya, di foto, dan dikirimkan ke WhatsApp pribadi teacher. Oke, ini kita lewatkan. Nah, kita masuk ke tradisi rasulan di Gunung Kidul. Nah, kenapa teacher sampaikan dengan cepat? Karena untuk WhatsApp memorinya terbatas, jadi tidak bisa terlalu besar memorinya. Kalau terlalu besar memorinya, nanti video tersebut tidak bisa dikirim, seperti video yang kemarin tidak bisa dikirim. Nah, nanti ini bisa dibaca di rumah, tradisi rasulan. Teacher akan memperlihatkan videonya, ini bisa dibaca, ya. Dan tugasnya ditulis kembali secara sederhana. Ditulis kembali secara sederhana apa yang terjadi atau apa yang dilakukan saat tradisi rasulan. Poin-poin pentingnya bisa ditulis. Contohnya, daerahnya di mana, apa yang dilakukan, kapan dilakukan. Gunakan pertanyaan-pertanyaan adik Simba untuk menulis apa, di mana, kapan, mengapa, siapa. Nah, gunakan pertanyaan-pertanyaan adik Simba untuk menulis ringkasan dari tradisi ini. Teacher akan memperlihatkan videonya. Semuanya harap memperhatikan agar dapat mengisinya dengan baik. Nah, wontenipun mriki menika kaum petani dados mujudaken setunggaling syukuran anggenipun ulah tetanen salebetipun setahun sampun saged ngraosaken
saged kangge kecekapan panjenengan rinten lan dangunipun. Ujuk syukuripun menika ingkang indah menika arupi sekul sauberampe menika minangka anggenipun sami nanem pantun. Nomor kalih mbok bilih anggenipun nami nanem tebok menika wedal menika ujuk syukuripun arupi pisang. Lajeng nomor 3 anggenipun ngedalaken jadah menika mensyukuri anggenipun sami nanem ketos. Kan mekaten awit to dipun syukuri mugi-mugi tuwah manfaatipun ingkang langkung agung tumanduk dhumateng sedaya masyarakat Dusun Jelok mugi sageta ayem tentrem wilujeng sak lami-lami. Mugi-mugi tansah dipun lancar wilujeng ampun ngantos alangan sedal menawa. Ketenangan tamu dipun badhe matur malih. Dados menika mujudaken nek niki hasil tani inggih wilujengan. Saengga wujudaning kaya dene wau menika. Lajengen sampun kelampah. Menawi dawah wonten wulan Jawi menika kadang-kadang wonten Dzul Khaidah utawi besar. Utawi lah menika bibar kaleresan menika mriki mendhet dinten Akad Kliwon. Menika mboten kenging dipun geser. Menika saking simbah mboten wantun geser dinten ingkang kasebat Minggu Kliwon. Lajeng wulanipun menika saged geser maju mundur menika saged menawi wulan. Selama masyarakat tesih dipun paringi panjang umur niku mangke terus menerus dados lir gumanti mangke wonten generasi penerus ingkang lajengaken sak terus-terusipun dados boten badhe punah menika pelestari budaya adat tradisi. Waduh, edan gituan tak metu saes. Oke, demikian video yang dapat teacher sampaikan.